Dia fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi membran sel ini fungsinya dia sebagai pelindung gitu ya adik-adik ya, pembatas gitu. Jadi dia sebagai pembatas pelindung. Pelindung untuk apa? Pelindung untuk organel-organel yang ada di dalam sel gitu ya. Jadi organel-organel di dalam sel itu agar mohon maaf yang belum di unmute bisa di unmute dulu. Oke. Nah, jadi membran sel ini dia punya fungsi sebagai pembatas gitu ya, untuk melindungi organel di dalam sel itu biar tetap berada di dalam gitu ya. Jadi dia tidak terlalu keluar gitu. Nah, kemudian membran sel ini adik-adik, yaitu fungsinya kayak apa ya? Kayak gerbang pintu gitu ya. Dia itu punya fungsi untuk mengatur zat masuk dan keluar gitu ya adik-adik ya. Jadi ini adik-adik, yang ada di dalam sel itu nggak cuman organel saja, tetapi ada beberapa zat yang keluar masuk di dalam sel gitu ya. Masuk ke dalam sel ataupun keluar sel. Kenapa? Karena zat-zat yang dibutuhkan sel itu Belum lihat dari dia punya fungsi untuk melakukan metabolisme sel, membantu kinerja sel. Maka ada beberapa gimana itu nih? zat yang Permisi digunakan guys, oleh sel, dia maka dia boleh bednya dipersilahkan masuk gitu. Kemudian ada kan juga jadi sel lima itu kan melakukan menit dulu. aktivitas banyak adik-adik ya. Jadi sel itu dia melakukan aktivitas banyak. Enam kasih. Aktivitasnya itu kadang menghasilkan residu atau zat buangan gitu. Nah, zat buangannya itu kadang nggak boleh disimpan di dalam sel terlalu lama, maka dia harus dikeluarkan. Nah, perlintasan zat keluar dan masuk itu dibantu oleh membran plasma. Jadi membran plasma itu fungsinya tidak hanya sebagai pelindung, pembatas antara bagian sel dalam dengan luar, melindungi bagian-bagian dalamnya, tetapi membran ini juga dia punya fungsi untuk pengatur zat masuk dan juga zat yang keluar. Contohnya apa misalkan paling mudah adalah sel darah merah gitu. Sel darah merah itu kan bagian dalamnya dia akan mengikat oksigen. Nah, oksigen dari luar itu dari cairan plasma gitu ya, dia akan diikat masuk ke dalam sel darah merah. Nah, oksigen ini masuk ke dalam sel darah merah atau eritrosit itu harus melintasi membran gitu. Kemudian sama halnya ketika sel itu menghasilkan CO2. CO2 itu gas buangan harus dikeluarkan. Nah, keluarnya dia melalui mana? Melalui membran plasma. Jadi membran plasma itu sebagai ini ya, tempat perlintasan zat masuk dan keluar. Nah, kemudian kalau yang di soal ini nomor 5 itu adalah mitokondria adik. Gambarnya yang lebih jelas itu yang ini adik ya. Halo, mohon maaf yang belum di-unmute. Nah, mitokondria itu ini adik-adik. Kalau kita lihat, mana bentuk mitokondria? Mitokondria itu bentuknya paling khas adik-adik. Kalau kita perhatikan, dia bentuknya itu memanjang. Kayak sosis gini ya. Dia bentuknya memanjang kayak sosis. Nah, kemudian ada ciri ini ya, ada lipat-lipatan. Nah, gini, lipat-lipatan ke arah dalam. Ini udah pasti nih. Kalau yang kayak gini adalah mitokondria. Gitu. Nah, mitokondria fungsinya untuk apa, Adik? Yaitu untuk membentuk energi gitu ya. Dia sebagai tempat untuk membentuk energi. Jadi sumber energi di dalam sel itu dihasilkan di mana? Berasal dari mitokondria. Kondria. Hmm. Jadi nomor satu itu langsung kejawab jawabannya C. Nah, kemudian ini adalah inti sel adik-adik ya. Inti sel itu merupakan organel yang paling besar gitu ya. Di sel hewan tapi ya. Kalau di sel hewan, dia merupakan organel paling besar. Letaknya di mana? Sentral, di tengah gitu. Nah, Kalau letaknya sentral di tengah, mudah sekali dia kita amati gitu ya. Nah, inti sel sini punya fungsi adalah menyimpan materi genetik gitu ya adik-adik ya. Jadi si inti sel ini dia fungsinya adalah menyimpan woi, materi. Atiah diam woi. Nah, inti sel ini dia punya fungsi untuk menyimpan materi genetik. Jadi materi genetik itu contohnya apa adik-adik? Contohnya adalah DNA gitu ya. Nah, DNA itu kita temukan di mana? Kalau DNA dalam jumlah yang banyak, gitu ya, DNA utama yang panjang jumlahnya banyak itu kita temukan di ini Kromosom.
Di, ya betul. Kromosom itu adalah bentuk dari DNA yang dipintal, dipadatkan. Jadi materi genetik DNA itu kita kan di inti sel yang jumlahnya banyak adik-adik. Tapi ternyata organel itu nggak cuman inti sel aja yang menyimpan materi genetik adik-adik. Ada organel lain juga yang menyimpan materi genetik selain di inti sel. Tapi di organel ini dia jumlahnya sedikit. Dan materi genetik ini bisa diwariskan ke anakan keturunannya. Oh, Kak, maaf Betul kalau juga. ngomong Apa nih? yang belum di mute, tolong di mute dulu dong, karena nggak fokus, Apa berisik nih? banget. Jadi ternyata materi genetik itu tidak hanya ditemukan di dalam inti sel kalau di sel hewan adik-adik, tetapi dia juga ditemukan di mitokondria adik-adik. Tuh. Jadi mitokondria itu dia ada materi genetiknya. Dia punya DNA sendiri adik-adik. DNA mitokondria. Cuman memang fokusnya kalau untuk mitokondria itu adalah untuk ini ya, melakukan pembentukan energi. Jadi materi genetiknya di mitokondria itu berfokus untuk mengatur, mengontrol pembentukan energi. Kalau pada inti sel, DNA-nya, materi genetiknya mengontrol seluruh aktivitas sel, gitu ya. Dan juga menyimpan informasi genetik yang spesifik gitu. Misalkan rambut keriting, mata berwarna misalkan coklat kayak gitu. Informasi spesifik dari makhluk hidup itu disimpan di materi genetik DNA di inti sel gitu. Jadi itu inti sel menyimpan materi genetik dalam bentuk DNA dan juga mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, kemudian adik-adik kita bisa lihat di sini ada organel yang permukaannya luas gitu ya, mengelilingi apa ini? Mengelilingi inti sel gitu. Ini apa namanya? Ini adalah namanya kalau kita lihat di sini adik-adik, yang ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini namanya adalah RE adik-adik. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini kita bagi jadi dua ya adik-adik ya. Berdasarkan permukaan RE tersebut. Nah, kita kalau lihat di sini, ini permukaan RE-nya ada apanya adik-adik? Iya, dari bosomnya ada bintik-bintik ribosom. Di sini ada bintik-bintik ribosom. Maka, ketika RE itu tertempeli oleh bintik-bintik ribosom, membuat permukaannya menjadi kasar. Akhirnya itu dinamakan menjadi REK, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar fungsinya untuk apa? Retikulum endoplasma kasar di sini sebagai membantu ini ya, proses fotosintesis, membantu sintesis protein. Sintesis protein itu berarti membuat protein gitu ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk sintesis protein gitu. Bersama dengan siapa? REK ini dia akan gandengan dengan ribosom adik-adik. Untuk melakukan tugasnya itu dia akan bergandengan dengan ribosom. Jadi ribosom dan REK itu membantu dalam proses sintesis protein kayak gitu. REK itu sebagai tempatnya untuk sintesis protein. Kemudian kalau ribosom itu alat untuk mensintesis protein. Paham ya? Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu RE yang tidak tertempeli oleh apa ini? Yang tidak ditempeli oleh ribosom, yaitu apa ini namanya? REH. Nah, karena dia tidak ditempeli oleh ribosom, permukaannya itu menjadi halus gitu. Maka disebut dengan retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma halus fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Enggak Hmm? Nggak ada, Bu. tahu Ustazah. Untuk apa adik-adik? Nggak tahu Ustazah. Oh, nggak dengar ya. Jadi REH itu salah satu contohnya adalah dia membentuk produk selain dari protein. Contohnya dari apa? Produk selain dari protein yaitu lipid. Lipid itu apa adik-adik? Lemak gitu ya. Lipid itu lemak. Gitu. Jadi REH itu punya tugas dia membentuk produk yang digunakan oleh sel yang terbuat dari lipid. Contohnya apa? Hormon. Hormon vertebrata yang dibuat dari lemak itu contohnya adalah hormon testosteron dan progesteron.
Testosteron. Teron. Iya, betul. Nah, REH itu yang mensintesis hormon tersebut. Makanya kalau kita lihat jaringan pada hewan atau manusia, misal preparat yang awetan itu ya, di bagian kalau laki-laki yang testosteron itu yang menghasilkan adalah bagian testis ya. Kalau kita lihat jaringan Ya. testis itu, dia jaringannya, selnya, REH-nya itu jauh lebih luas dibandingkan REK. Kenapa? Karena testis itu nanti fokusnya adalah untuk menghasilkan hormon tadi testosteron yang dibuat dari lemak. Kalau dari lemak, maka itu berarti dari REH. Gitu ya adik-adik ya. Dan Ya. produk-produk misalkan contohnya dari karbohidrat yang digunakan oleh sel gitu. Nah, kemudian ada lagi yaitu di sini adik-adik kita bisa lihat organel yang bentuknya lembaran-lembaran pipih gitu ya. Lembaran-lembaran pipih ini adalah badan Golgi. Badan Golgi buat apa? Mengarahkan lipid dan protein ke tempat yang dituju. Bener bukan? Gimana? Mengangkut hasil sintesis protein. Iya. Jadi badan Golgi ini untuk sorting adik-adik. Dia fokus untuk sorting hasil dari sintesis protein, berarti sorting protein gitu ya. Jadi kalau protein itu udah jadi di dalam REK dan ribosom, kan udah jadi protein tersebut. Nah, nanti dia akan masuk ke badan Golgi. Jadi badan Golgi itu kayak gudangnya sementara. Jadi ada pabrik pembuat, yaitu REK dan alatnya ribosom. Setelah produknya dibuat dalam bentuk protein, protein ini akan ditaruh di gudangnya, gitu ya. Nah, gudangnya itu siapa? Yaitu badan Golgi. Jadi dia akan mensorting protein yang sudah dibuat. Nah, disorting nih nanti protein yang sudah dibuat ini protein yang udah dibuat, disorting, ini protein mau dijadikan apa? Oh, misalkan adalah hormon. Misal hormon insulin gitu. Jadi hormon adik-adik itu merupakan produk dari protein gitu ya. Modifikasi protein. Jadi protein itu dibuat ternyata mau dijadikan hormon, mau dijadikan enzim. Nah, itu modifikasi untuk jadi hormon ataupun enzim itu di dalam badan Golgi. Golgi. Ya, betul. Jadi protein yang dibuat itu enggak protein yang mentah kayak gitu aja gitu ya, tapi dia akan di ini ya dikaji kembali di badan Golgi. Oh, ini protein udah dibuat. Maksud tujuannya mau dibuat untuk apa ini protein? Oh, ternyata Golgi akan memahami. Oh, bahwa protein ini mau dibuat jadi hormon. Oh, protein ini mau dibuat jadi misal enzim lipase kayak gitu. Nah, nanti akan dimodifikasi oleh Golgi protein tersebut sesuai dengan kemauan dari pengontrolnya yaitu inti sel. Oh, ternyata misal dibuat enzim lipase. Oh, maka Golgi akan memodifikasi protein tersebut menjadi enzim lipase atau hormon insulin atau enzim-enzim yang lain atau hormon yang lain yang itu komponennya dari protein gitu ya adik-adik ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada organel yang berbentuk kantong adik-adik. Tuh, kantong di sini ini adalah organel lisosom. Jadi ada organel yang berbentuk kantong namanya lisosom yang di dalamnya dia punya enzim namanya lisosim. Nah, enzim lisozim ini digunakan untuk pencernaan, gitu ya, untuk pencernaan intraseluler. Berarti pencernaan di dalam sel ya. Jadi proses pencernaan itu ada dua, adik-adik. Ekstraseluler yang berlangsung di saluran pencernaan dan proses pencernaan itu ada di dalam sel, gitu. Jadi sel itu apa ya kayak organisme yang ukurannya kecil. Jadi dia melakukan pernafasan dan pencernaan juga. Jadi pencernaan intraseluler itu terjadi di lisosom karena dia punya enzim lisosim. Enzim lisosim ini enzim yang mencerna, gitu ya. Tugasnya untuk mencerna, gitu. Nah kemudian eh di sini tadi ada peroksom ya itu, kok peroksom, mohon maaf. Sentrosom gitu ya adik-adik. Sentrosom ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Apa? Sentrosom. Menggunakan protein Me?
sentrosom ini fungsinya adalah mengatur, Berkembang. adik, mengatur arah pembelahan adik-adik. Sel bisa membelah nggak adik-adik? Ya, Bisa, gitu ya. Bisa. Misal contoh gini ya, ada satu selnya ini udah membelah jadi dua sel, gini ya. Nah ini ada sentrosom, dua sentrosom ini fungsinya adalah untuk menarik anakan sel ke arah yang berlawanan adik-adik. Yang ini nariknya ke sana, yang ini nariknya ke sana. Nah, ini pakai dibantu oleh si sentrosom gitu. Jadi sentrosom itu fungsinya adalah untuk mengatur arah pembelahan. Jadi dia akan ke arah kutub yang berlawanan, satu di sini, satu di sini, kemudian saling tarik menarik gitu ya. Tarik menarik. Akhirnya apa? Terlepaslah menjadi dua anakan sel. Tuh. Jadi fungsinya adalah mengatur arah pembelahannya. Bisa juga jadi kayak gini, misal pembelahannya arahnya gini ya, vertikal, kayak gitu. Maka kalau arahnya vertikal, sentrosomnya ya dia ke arah kutub yang vertikal. Satu ke sana, satu ke sini. Itu. Itu sentrosom, gitu ya. Nah, Oke. kemudian adik-adik, kita bisa lihat lagi, di sini ada istilah sitoskeleton adik-adik. Sito itu berarti maksudnya apa? Sito itu sel, skeleton itu berarti Tulang. iya betul tulang rangka ya atau kita sebut sebagai rangka sel. Nah, sel itu adik-adik dia nggak yang bentuknya itu lembek kayak ya cenderung agak fluid gitu ya, nggak yang lembek kayak balon bisa dikempet-kempet kayak gitu ya enggak ya. Jadi sel itu cenderung mempertahankan bentuknya karena adanya rangka sel. Sama seperti kayak bangunan. Bangunan bisa mempertahankan bentuknya karena apa? Karena rangkanya kuat kokoh. Nah, sama juga dengan sel hewan ataupun sel tumbuhan, dia bisa mempertahankan bentuk selnya itu karena dia punya rangka gitu ya. Jadi sitoskeleton itu punya fungsi untuk ini ya, mempertahankan bentuk sel itu tetap utuh gitu. Itu adalah rangka sel. Fungsi utamanya seperti itu ya. Jadi mempertahankan bentuk sel itu biar tetap utuh gitu, tetap kokoh. Tapi sebetulnya di balik itu ada fungsi lain lagi yang lebih beragam gitu adik-adik. Tapi kalau di SMP itu paling hanya sebatas itu ya gitu. Dia ada yang fungsinya nanti untuk mengatur pergerakan organel. Jadi organel itu adik-adik kalau kita ketahui dia itu nggak diam di tempat aja adik-adik. Contoh lisosom. Ini nggak diam di tempat. Lisosom itu juga bisa bergerak kayak gitu ya. Nah, dia geraknya itu menggunakan apa? Bertautan dengan rangka sel, kayak gitu. Jadi, rangka sel itu dibuat sebagai rel jalurnya dia untuk bergerak, kayak gitu. Selain rangka itu mengkokohkan struktur bentuk dari sel, gitu. Nah, kemudian, apa lagi nih? Sudah ya, mungkin ya. Peroksisom, adik-adik tahu nggak peroksisom? Ya. Enggak. Kalau peroksisom mungkin kalau di SMP jarang ya, jarang di ini ya. Jarang disebutkan, tapi nggak apa-apa. Peroksisom ini fungsinya adalah untuk mengubah hidrogen peroksida adik-adik. Jadi peroksisom ini ya, mengubah peroksida. Hidrogen peroksida itu apa adik-adik? Hidrogen peroksida itu adalah senyawa toksik yang dihasilkan oleh sel tubuh gitu ya. Jadi senyawa sisa metabolisme yang berbahaya gitu. Nah, kalau yang berbahaya itu kan dia nggak boleh ya disimpan gitu. Akhirnya sama peroksisom ini diubah menjadi dua macam senyawa H2O sama O2. Kalau udah jadi H2O sama O2 itu netral adik-adik. Jadi tidak meracuni. Itu fungsi dari peroksisom. Tumbuhan ini bedanya apa kalau di tumbuhan? Sebenarnya semuanya hampir sama seperti di hewan, cuman bedanya apa kalau di Beda tumbuhan? bentuk. Beda sepak bentuk, bola betul. Kita lihat yang dulu di bagian yang tumbuhan. paling Bentuknya luar. kotak. Iya, bentuknya cenderung lebih kaku, kotak gitu ya. Kenapa? Karena di bagian paling luar pada sel tumbuhan itu bagian paling luarnya adalah dinding sel. Sel. Betul. Jadi dinding sel itu nggak seperti membran gitu ya. Dinding sel itu jauh lebih kaku gitu. Kalau membran itu lebih luas gitu ya. Dia lebih luas gitu. Makanya kenapa hewan itu yang memiliki mobilitas tinggi, pergerakan yang tinggi,
itu pakainya membran. Biar apa? Dia bisa bergerak dengan leluasa. Sedangkan tumbuhan geraknya itu pasif gitu ya. Pakainya dinding sel menyebabkan gerak tumbuhan itu jadi terbatas gitu. Nah, kemudian di bawah dinding sel, adik-adik, kita bisa ya di bawah dinding sel itu ada lapisan lagi ya sebetulnya di sini ya harusnya, yaitu ada membran plasma. Jadi eh, jadi tumbuhan itu tidak hanya dilapisi oleh dinding sel, tetapi dia punya membran plasma juga, sama membran plasmanya seperti di hewan. Fungsinya pun juga sama seperti di hewan, gitu ya. Jadi kalau dinding sel dan membran plasma pada tumbuhan itu sama-sama untuk memperkokoh, memperkuat struktur dari sel tumbuhan gitu ya. Kemudian nanti untuk membran plasmanya sama seperti sel hewan juga untuk perlintasan zat dan juga untuk melindungi organel-organel yang ada di dalamnya. Kemudian eh yang pembedanya lagi apa? Kita bisa lihat di sini adik-adik. Kalau pada sel hewan, sentralnya itu adalah organel inti sel gitu ya. Inti sel itu sebagai organel sentral yang ukurannya besar menempati ruang di tengah. Tapi kalau di, mohon maaf, tapi kalau di tumbuhan itu enggak ada adik. Yang jadi sentral itu malah apa? Ini yang besar ini. Yaitu adalah vakuola. Pakuola. Nah, itu vakuola sentral. Kemudian inti selnya gimana? Inti selnya nyempil di pinggir gitu. Kenapa? Karena dia ukurannya kalah besar sama vakuola sentral. Akhirnya inti sel ini terhimpit ke arah pinggir gitu. Nah, vakuola sentral itu fungsinya untuk apa aja kalau di sel tumbuhan itu untuk menyimpan limbah gitu. Sel itu kan melakukan metabolisme. Dalam proses metabolisme itu dia menghasilkan zat-zat sisa ya yang nggak dipakai gitu. Nah, itu limbahnya juga disimpan di vakuola sentral. Kemudian menyimpan air, menyimpan nutrisi, kemudian menyimpan senyawa khas, menyimpan senyawa khas yang dimiliki oleh tumbuhan. Contoh, misal jeruk, jeruk itu daunnya baunya khas nggak adik-adik? Baunya khas ya. Dia ada minyak atsiri. Jadi minyak atsirinya itu sebagai senyawa khas yang ada di dalam jaringan tanaman jeruk gitu. Nah, senyawa khas yang dimilikinya ini minyak atsirinya dia simpan di mana? Dia simpan di vakuola. Kemudian vakuola itu bisa juga menyimpan pigmen warna. Contohnya vakuola pada jaringan kelopak bunga gitu. Kemudian pembeda lagi yang lainnya apa? Mohon maaf aku ingin tanya. Kloroplas ya. Harusnya di gambarnya dikasih warna hijau ini. Oh, iya. Harusnya di sini ada warna-warna hijau. Biasanya kloroplas itu cirinya ada organel ini warnanya hijau gitu ya. Kenapa? Karena mengandung klorofil gitu ya, kebanyakan. Jadi contoh ada organel kloroplas. Kloroplas itu biasanya organelnya warnanya ada titik-titik hijaunya gitu. Kenapa? Karena kloroplas ini dia untuk menyimpan klorofil gitu. Artinya kloroplas itu sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis gitu ya adik-adik ya. Jadi itu pembedanya sel tumbuhan dengan sel hewan gitu. Pembedanya tadi vakuola sentral, kemudian ada dinding sel, kemudian kloroplas gitu ya adik-adik. Yang lainnya gimana? Yang lainnya kurang lebih hampir sama nih. Kalau ini tambahan aja nih, tambahan. Nanti kalian bisa baca sendiri itu ya. Amiloplas itu menyimpan amilum gitu. Jadi tumbuhan itu kan nyimpan polisakarida amilum. Itu ada amiloplas untuk menyimpannya. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya adalah mitokondria ya. Nah, kemudian Berisik banget sih. kemudian apa lagi nih? Nah, kita lanjutkan ke nomor 2. Ini uji makanan adik-adik. Udah pernah uji makanan belum? Belum. Belum ya? Nggak Belum apa-apa. pernah. Sudah. Oh, ada yang udah juga. Pernah. Oke, udah.
Arman dan teman satu kelompoknya sedang melakukan uji makanan di laboratorium IPA. Ada 3 reagen untuk menguji 6 bahan makanan yang dibawa. Mereka melakukan kegiatan percobaan berdasarkan petunjuk praktikum yang diberikan guru. Berdasarkan hasil uji makanan diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel berikut ya. Dari hasil pengamatan tabel, Arman diberi tugas untuk menyimpulkan hasil percobaan. Salah satu kesimpulan paling tepat dari percobaan tersebut adalah bahan makanan yang mengandung amilum. Apa ini kira-kira? Gula dan protein secara berturut-turut. Coba 5 ya. Kenapa 5? Kita lihat di tabel uji makanan ini. Jadi adik-adik, kalau amilum, reagennya pakai glukol, gitu ya. Kalau kita mau menguji suatu makanan, dia mengandung amilum atau tidak, reagennya pakai glukol. Kalau positif, maka terjadi perubahan warna pada sampel makanan yang sudah ditetesi glukol, yaitu muncul warna biru kehitaman. Oh, berarti dia positif mengandung amilum. Tapi kalau misalkan warnanya tidak biru kehitaman, ya berarti dia tidak mengandung amilum atau tidak mengandung karbohidrat, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah protein. Protein reagennya apa? Yaitu adalah biuret, gitu. Sampel makanan yang diduga mengandung protein, kalau ditetesi biuret positif, dia akan memunculkan warna ungu gitu ya. Kemudian kalau glukosa, nah glukosa sama amilum ini beda ya. Kalau glukosa itu gula paling sederhana. Kalau amilum itu gula yang kompleks karbohidrat gitu ya. Nah, untuk mendeteksi adanya glukosa pada suatu makanan, reagennya adalah pakai Benedict gitu ya. Kalau Benedict memunculkan warna merah bata atau oranye, maka dia positif mengandung gula, glukosa. Kemudian kalau lemak dia pakai sederhananya pakai kertas minyak gitu ya. Kertas buram, mohon maaf. Kertas buram nanti ditaruh makanannya di atas itu terus transparan atau tidak. Kalau transparan berarti dia mengandung Lemak. lemak gitu. Nah, kita lihat di sini kenapa kok 543 nomor 5 4 3 5 ditetesi lugol, Biru kehitaman. biru kehitaman. Biuret. Benar nggak? Betul ya? Ya, betul. Mengandung amilum. Ditetesi lugol, ini biru kehitaman. Betul. Terus kemudian gula nih, kita cari yang gula. Tadi kalau gula berarti pakainya apa? Benedik ya. Betul. Ya, Benedik yang merah bata. bata. Betul. Merah bata ada 4, 5, 6. Tapi kalau kita pilih 4, gimana nih? Masih bisa kemungkinan. 5 juga masih bisa ya. Ya, 6. tapi di sini nggak ada. Tapi, nah, lugolnya ini salah nih coklat. Maka 6 ini nggak bisa nih. Nah, antara 4 dan 5. Tapi kita lihat dulu yang protein nih adik-adik. Kalau protein tadi pakai, Protein dari biuret. Eh, iya. ya pakai Biuret. biuret ya. Pakai biuret. Maka kalau pakai biuret yang menghasilkan warna ungu, itu bisa bisa 1, 2, 3 gitu ya. Bisa 1, 2, 3. Tapi di sini pasangannya nggak ada ini ya. Iya kan? Iya. Ini mengandung protein, mengandung protein. Ini mengandung eh apa tadi? Amilum ya, amilum. Ini mengandung gula, gula. Ini juga mengandung gula. Tapi kita lihat angkanya yang ada apa aja gitu ya. Urutannya yang benar apa aja? 3, 4, 6 itu enggak ya urutannya ya. Kan urutannya harus amilum dulu, gula, baru protein. Protein. Jadi kalau 3, 4, 6 salah urutannya. Kalau B gula amilum betul 5. Terus gula gula tadi 4 ya. 4. Terus 3 protein. Betul, Iya. ada. Kalau 1, 6 dan 2. Satunya apa ini? Satu betul, Itu amilum. Betul ya, amilum. enggak. Hmm. Betul. 6-nya, nah ini yang 6-nya. 6-nya nih yang salah. Maka nggak bisa kita pilih. D1, betul, amilum. Gitu ya, biru kehitaman. 5-nya, Betul. 5-nya. Itu berarti urutan kedua adalah gula. Nomor 5. Nomor 5 sini ya.
Maaf, enggak, benar Iya. ya. Iya, iya. Tapi yang proteinnya, nah ini nomor, Iya, loh, bentar, kok ada dua? Oh, itu tadi apa? Lugol ya, biru iya. kehitaman. Ini Iya. bisa nih, biru kehitaman. Terus yang gula, gula. Gula, gula boleh nih. Merah bata ya, Iya. merah bata. Boleh. Terus nomor selanjutnya yang terakhir adalah protein ini ya. Protein. Protein itu nomor antara satu, 2, dan 3. Di sini 2 masuk juga nih. Berarti jawabannya ada 2 nih adik-adik. Ah, eh, 5, 4, 3, 1, 5, dan 2. betul. Iya. Iya. Jadi kalian sambil mencermati ya. Satu. Untuk amilum betul nggak ini satu? Betul. Betul. Ah, iya. 5. 5 untuk gula. 5 untuk gula. Sini deh. Benar. Mohon maaf. 5 untuk gula. Betul juga. Hmm. Kemudian 2 untuk protein di sini. Benar. Juga. Betul, Betul juga ya. betul. Benar ya. Jadi jawabannya ternyata ada 2 ya. Betul. Oh, suaranya tabrakan. Tabrakan sama siapa ini? Oke, berarti ini jawabannya ada 2 Dua. gitu ya. Jadi nggak apa-apa nih. Kita pilih antara B ataupun D. ini ya, D ya. Mungkin salah ngetik ini. Gitu. Oh ya, yang ini ya, yang sepikirnya masih bincang-bincang, mohon di ini ya. Jangan keras-keras kalau ngobrol ya. Mungkin yang lain masih fokus gitu, takutnya mengganggu ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya, adik-adik ya. Soal nomor 3, Sofia, seorang pelajar di jenjang MTS. Dia mengeluh pusing, mata berkunang-kunang selama beberapa hari. Orang tua Sofia membawanya untuk periksa ke dokter dan dokter menyarankan untuk cek darah ke laboratorium. Hasil uji klinis, ini kayaknya kalau yang ikut tryout sebelumnya, ada ya soal yang kayak gini ya. Sistem Ada. peredaran darah sering keluar ya adik-adik ya. Gitu. Sistem peredaran darah gitu. Itu dia Ustazah, sering sorry. keluar gitu. Ustazah, maaf. Hmm? Ini yang kemarin belum dibahas di bimbel offline ya? Offline? Iya, Ya. yang di ICP. Oh iya iya, belum belum belum. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan Makasih, ketemu lagi Ustazah. masih ada. Nanti dibahas. Nah, oke kita lihat tabel hasil pemeriksaannya gitu ya adik-adik ya. Kita lihat di sini nih. Jumlah normal ya adik-adik, eritrosit itu jumlah normal adalah 4,5 sampai 5,5 juta. Terus kemudian kalau leukosit 5.000 sampai 10.000. Hasilnya di sini, nah eritrosit ini 3 juta adik-adik. Berarti jumlahnya kurang ya. Gitu. Iya. Kurang. Maka ini nggak normal nih kalau jumlahnya kurang. Kalau leukosit jumlahnya aman. Kemudian trombosit gimana? Aman ya, masih dalam Ya, rentang aman. normal. Ya. Aman juga. Nah, berarti indikasi dari gejala yang muncul itu bisa karena kekurangan eritrosit Protein. gitu ya. Ya, Iya. kekurangan eritrosit dengan gejala yang muncul adalah pusing, kemudian mata berkunang-kunang, biasanya lemes kayak gitu ya. Nah, Hmm. jadi kalau kekurangan eritrosit, maka yang terjadi apa? Eritrosit itu fungsinya untuk apa, Dek? Mengangkat Sel oksigen. eritrosit. Eritrosit Mampu itu, oksigen. iya betul. Sel eritrosit itu dia fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Jadi eritrosit dewasa, adik-adik. Kalau kita ketahui ya, sel eritrosit dewasa itu dia nggak punya inti sel, adik-adik. Jadi inti selnya itu hilang. Gitu. Makanya adik-adik sering lihat di buku bentuk sel eritrosit itu adalah cekung ya. Iya. Cekung bikonkav. Cekungannya dua, gitu ya. Dua sisi gitu. Sebalikan gitu. Nah, kenapa dia cekung? Karena inti selnya itu hilang adik-adik. Dan cekungnya itu letaknya di tengah ya adik-adik ya, eritrosit itu. Jadi itu sebenarnya dulu adalah tempat inti sel gitu ya, ketika dia sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terus kemudian eritrositnya itu mendewasa, inti selnya itu hilang gitu, sehingga meninggalkan jejak cekungan tadi. Nah, kenapa dia hilang? Jadi fokusnya si eritrosit itu dia untuk mengikat
bagian dalamnya itu untuk mengikat oksigen. Jadi biar apa? Dia fokus untuk mengikat oksigen biar maksimal gitu. Ditaruh di bagian dalamnya. Yang mengikat siapa? Jadi yang mengikat itu adalah hemoglobin ya. Globin. Mungkin iya. Betul. Jadi hemoglobin itu ada 4 adik-adik di dalam eritrosit. Nah, ini adalah protein hemoglobin. Nah, protein hemoglobin ini ada 4 jumlahnya. Masing-masing hemoglobin itu akan mengikat satu molekul oksigen. Oksigen. Berarti dalam satu eritrosit bisa mengikat berapa oksigen? 4. 4, Iya. betul. Karena masing-masing hemoglobin yang jumlahnya ada 4, masing-masing mengikat satu oksigen. Oksigen. Maka dalam satu sel eritrosit itu bisa membawa 4 molekul oksigen. Oksigen. Gitu. Nah, itu tadi. Yang membantu mengikatnya siapa? Yaitu di dalamnya protein hemoglobin itu ada zat besi, Fe. Makanya kalau orang kurang darah, ini berarti apa ya? Anemia ya, gitu. Kalau dia kurang darah, sel darah merah, menyebabkan anemia, Anemia. itu dikasih suplementasi, dikasih Wah. suplementasi E. zat Fe. besi Fe. Biar apa? eh Sel darah merahnya itu nanti bisa maksimal lagi fungsinya untuk mengikat oksigen, di mana mengikat oksigen itu dibantu sama Fe dan hemoglobin. Globin. Nah, di orang ini dia mengalami penurunan jumlah eritrosit. Nah, penurunan jumlah eritrositnya ini macam-macam adik-adik. Karena memang bentuk eritrositnya itu udah hancur ya. Jadi dia mengalami ini ya, mudah mengalami kerusakan sehingga jumlah eritrositnya itu menurun gitu. Terus kalau jumlah eritrositnya menurun, berarti logikanya gitu. Kalau nggak banyak oksigen yang diikat, sedangkan oksigen ini fungsinya adalah membantu pembentukan energi. Jadi oksigen itu sama nutrisi, dia membantu pembentukan energi. Nah, kalau oksigennya itu rendah karena nggak banyak eritrosit yang mengikatnya, maka pembentukan energi gimana? Turun jumlahnya, energinya turun. Maka orang tersebut kekurangan energi. Kalau kekurangan energi gimana? Mas, Iya. pusing. Makanya gejala yang muncul seperti itu. Gitu ya adik-adik ya. Nah, di tabel yang dulu pernah kita bahas di tryout-tryout sebelumnya. Nih kalau eritrosit itu berarti namanya polisitemia ya. Hmm. Jumlah eritrositnya itu terlalu berlebihan, terlalu banyak kayak gitu. Sehingga apa? Kalau eritrosit di dalam cairan darah itu terlalu banyak, numpuk, lebihan, itu menyebabkan darah itu menjadi terlalu kayak istilahnya apa ya? Terlalu kental kayak gitu ya. Kalau terlalu kental itu tekanannya menjadi tinggi, tekanan darah jadi tinggi itu apa namanya? Pembuluh darah itu kan menjadi tekanannya besar pembuluh darah. Nah, akhirnya apa pembuluh darah itu mudah pecah gitu. Makanya bisa muncul reaksi. Assalamualaikum, Bu. Iya, gimana? Tadi ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kekurangan gimana? Kalau kekurangan berarti anemia ya, adik-adik ya. Tadi contohnya pusing, pucat, sesak nafas, ini kurang oksigen. Oksigennya turun, energinya turun, gitu ya. Kemudian kalau leukosit, leukosit gimana kalau leukosit? Kalau leukosit kelebihan berarti kemarin apa? Kalau leukosit kelebihan berarti jumlahnya terlalu berlebihan. Itu maka sifat sel darah putih menjadi sangat agresif gitu ya adik-adik. Sel darah putih itu kan dia fungsinya untuk sistem pertahanan tubuh ya, imun ya. Imun itu kan fungsinya adalah untuk ini ya melawan patogen mikroorganisme yang menyebabkan penyakit itu dilawan. Jadi dia harus kenal sama patogen yang masuk ke dalam tubuh kita untuk bisa melawan. Nah, kalau di leukemia jumlah leukositnya itu sangat tinggi, itu yang dia kenali tidak hanya patogen, tetapi yang dia kenali untuk diserang itu adalah sel tubuhnya sendiri yang normal gitu. Akhirnya apa perlawanannya?
dia melawan sel tubuh dari makhluk hidup itu sendiri, dilawan kayak gitu. Nah, ini sangat merugikan gitu ya. Jadi kalau leukosit ini sifat leukemia ini sifat leukositnya itu menjadi sangat agresif. Tidak hanya menyerang patogen, mikroorganisme penyebab penyakit, tetapi juga sel tubuh juga diserang kayak gitu. Kemudian kalau jumlah leukositnya yang rendah itu namanya adalah leukopenia gitu ya. Leukopenia itu jumlah sel darah putih turun sangat rendah bisa terjadi karena infeksi virus gitu ya. Nah, ini yang paling sering adalah dicontohkannya infeksi virus dari HIV. IV. Jadi virus HIV ini adik-adik, ini misal virus HIV. HIV itu dia tahu nyerangnya harus kemana. Target HIV itu adalah sel Kimia. leukosit. Ya, Contohnya leukosit. leukosit Sel apa? darah putih. Hmm, Darah putih. sel T, adik-adik. Ya. Yang adik-adik udah tahu ya sel T, sel B ya? Iya. Iya, Ya. betul. Jadi HIV ini dia menginangnya di mana? Targetnya adalah sel T, leukosit T. Sedangkan gini adik-adik, di leukosit sel T itu tuh ada sel T yang punya peranan gini adik-adik unik. Dia itu tuh suka mengamati gini ya. Patogen apa yang habis masuk dan habis dihancurkan gitu ya. Jadi misal, oh dulu pernah ini ya Kak jelasin ada sel makrofag gitu, sel makrofag gitu. Makrofag ini tugasnya ngapain? Fagositosis ya. Dulu kalau ikut yang tryout dari pertama mesti tahu, makrofag ini dia melakukan fagositosis patogen bakteri. Terus dipotong-potong dimakan jadi kecil-kecil. Nah, potongan tubuh bakteri dari yang dia makan itu potongan tubuhnya nggak semua dibuang adik-adik. Ditaruh di permukaan membrannya. Nah, di sini nih ditempelin ke sini. Terus kalau udah ditempelin ke sini, dia tuh nanti jalan pamer. Dia jalan pamer ke siapa? Ke sel T. Nah, dia akan mendekati sel T nih. Tet, tet, tet. Nah, ke sel T. Terus dia pamerin ke sel T. Nah, sel T ini akan mengenali gitu. Makrofag bawa apa? Kayak gitu. Kok ada sesuatu yang beda di membrannya? Terus sel T itu tertarik. Dia akan mendekati makrofag. Terus habis itu dilihat-lihat, oh makrofag itu ternyata dia habis makan patogen. Ini adalah potongan atau istilahnya mutilasi dari tubuhnya patogen gitu ya. Oh ternyata ini adalah potongan-potongan dari patogen yang habis dimakan, difagositasi sama makrofag. Nah sel T itu kan tahu ya, dia udah tahu, oh dia habis makan patogen nih kayak gini 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 patogennya. T itu nanti akan gibah ke sel imun yang lain gitu ya. Dia akan nyebarin informasi ke sel-sel imun yang lain. Selain sel T itu sendiri, dia akan ngasih tahu ke sel B temennya gitu. Dikasih tahu, eh ini barusan makrofag makan bakteri bentuknya kayak gini 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 gini. Dikasih tahu ke sel TTT yang lain sama sel BBB yang lain. Akhirnya apa? Sel T teman-temannya yang lain dan B teman-temannya yang lain itu tahu. Wah, ini berarti barusan ada patogen yang masuk yang mau menginfeksi. Nah, mereka langsung siap-siap untuk melakukan penyerangan. Kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau di HIV, itu yang diserang adalah sel T tadi yang ngasih informasi itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau virus HIV ini dia masuk ke sel T yang memberikan informasi ke sel darah putih yang lain untuk bekerja. Ini ternyata gagal nih, dia rusak. Informasinya bisa nggak sampai ke sel T yang lain sama BB yang lain? Jelas tidak. Jelas tidak. Mereka nggak dapat informasi apa-apa. Padahal di situ ada patogen yang masuk Iya. HIV. Terus gimana dong? Ya, Nggak bisa jadinya hancur. iya nggak bisa dilawan. Kalau nggak bisa dilawan apa? Infeksinya menjadi semakin parah. Iya, Ada komplikasi infeksi yang semakin parah, kayak gitu. Karena imun nggak dapat informasi adanya patogen dari si sel T tadi. Namanya T helper nih kalau ini. Nah, khusus yang ngasih tahu itu namanya T helper. Nggak ada informasi dari T helper. Ya udah akhirnya komplikasi infeksi yang berkembang menjadi penyakit AIDS gitu ya. Iya. Hmm, itu leukosit. Kemudian kalau trombosit nih adik-adik. Kalau trombosit, kita tadi mulainya ini ya 8/4 ya. Jadi nanti selesainya jam 9/4 ya adik-adik ya. Oke. Oke. Nah, trombosit nih adik-adik. Trombosit kalau misalkan dia kelebihan,
Itu berarti menjadi trombositosis. Trombositosis, jumlah trombositnya itu menjadi lebih banyak. Akhirnya apa? Menggumpalkan darah gitu ya. Jadi ada aliran darah, trombositnya jumlahnya banyak, akhirnya sel darah merah ini digumpalkan gitu. Kalau digumpalkan bisa menyumbat aliran Darah. darah. Kalau menyumbat aliran darah, tekanannya menjadi besar, maka bisa merobek pembuluh Darah. darah gitu. Muncul penyakit stroke gitu, pendarahan gitu ya. Kemudian penyebabnya infeksi yang terlalu lama gitu ya. Jadi infeksi yang terlalu lama bisa menyebabkan peningkatan jumlah trombosit yang banyak. Kemudian kalau kekurangan itu berarti trombositopenia gitu. Atau yang paling sering kita kenal selain trombositopenia adalah hemofilia ya. Jadi gagal melakukan pembekuan darah saat terjadi luka darah sering mengalir. Nah, berarti ini jawabannya adalah ini kalau ini soal yang kemarin ya, Dani. Soal yang round sebelumnya. Berarti ini jawabannya adalah yang B ya tadi ya. Ya, Karena dan kurang eritrosit, maka kurang membawa oksigen. Pengangkutan oksigen jadi terganggu. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4 gitu ya. Nah, nomor 4 ini adik-adik sistem ekskresi ya, udah pernah ya? Tuh. Oke, sistem ekspresi Pak Amir mengalami gejala sering haus dan sering mengeluarkan urin. Tiap beberapa menit sekali selalu minum karena kehausan dan selalu ke toilet untuk buang air kecil. Kalau dihitung, dia bisa minum 1 galon air. Dan urin yang dikeluarkan pun juga sangat berlebihan. Melihat gejala tersebut, Pak Amir konsultasi ke dokter dan didiagnosis kekurangan hormon. Gitu. Dia kekurangan hormon. Bentar. Kekurangan hormon. Ini kekurangan hormon yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan air. Berdasarkan gambar di bawah ini, bagian manakah yang mengalami kerusakan? Apakah nama penyakit berdasarkan gejala yang dialami Pak Amir? Nah, di sini udah ada jawabannya kok, yaitu tubulus contortus distal. Ini berarti soal ini berkaitan dengan apa? Sistem ekskresi ya, adik-adik ya. Sistem ekskresi itu berarti sistem untuk membuang sisa ini ya, zat-zat yang tidak terpakai, zat-zat yang beracun di dalam tubuh kita itu dibuang, diekskresikan. Organnya apa aja, adik-adik? ginjal, Pertama ada kulit, kemudian ginjal, Ginjal. ginjal, betul. Paru-paru. Kemudian mati. paru-paru. Ah iya, Satu paru-paru. lagi, Eh, hidup. hati, Hati, betul. Lu hati. Keluar hati. hati, hati. Kulit kulit yang dikeluarin apa? Yaitu keringat. Ya. Keringat. Jadi Ya. keringat itu mengandung zat buangan, di dalamnya itu ada urea. Ya. Kemudian kalau ginjal, ginjal itu ya juga Urin. menghasilkan urin ya. Ya, Urin di dalamnya dia mengandung urea gitu ya. Kemudian ada sedikit air gitu dan juga sisa-sisa obat-obatan gitu ya. Tuh, yang perlu dibuang biar tidak meracuni tubuh. Kemudian kalau paru-paru itu membuang Nap CO2. CO2 Betul. Kenapa CO2 harus dibuang adik-adik? Ada yang tahu nggak? karena Tidak bisa diserap. karena sudah diserap. Tun. beracun. Racun, tidak bisa diserap. Karena yang tadinya oksigen karena sudah diserap menjadi karbon dioksida. Mm-mm. Jadi gini adik-adik, sel itu tadi ya melakukan metabolisme. Salah satu zat metabolisme sisa yang dihasilkan itu adalah gas CO2. Jadi gas CO2 itu adalah sisa-sisa metabolisme yang bentuknya gas. Nah, CO2 ini adik-adik, kalau dia berada di dalam sel, ini ada bagian sel yang bentuknya cairan namanya apa? Namanya S. Sitoplasma. Plasma. Betul. Sitoplasma. Sitoplasma itu komponen utamanya apa, Adik? Air. Betul. Betul. CO2 ini nanti dia kalau ketemu H2O air, dia akan membentuk senyawa H2CO atau yang disebut dengan asam karbonat. Nah, dia akan membentuk senyawa asam, Adik-adik. Senyawa asam ini kalau di dalam cairan tubuh kita
itu nggak boleh. Jadi cairan tubuh kita itu harus sifatnya netral. Sedangkan ini adalah asam karbonat. Ini sifatnya asamnya mempengaruhi cairan tubuh kita untuk pH-nya jadi turun. Gitu nggak boleh ya. Nah akhirnya CO2 ini daripada meracuni nanti membentuk asam, ini lebih baik dikeluarkan. Keluarkan. Kayak gitu. Gitu ya, makanya kita harus mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kemudian kalau hati itu adalah Urea, apa? Darah. Pigmen, pigmen beracun. Darah. Pembersih racun. iya. Nah, ini hati nih. Ini nanti eh kakak share ya materi ini. Nah, kalau hati berperan dalam pembuangan zat urea, empedu. Nah, ada pigmen nih, pigmen dan juga racun, kayak gitu ya. Di sela-sela perombakan obat-obatan. Nah, jadi sel darah merah itu dia kan sel darah merah. Mohon maaf, hati itu fungsinya adalah untuk menetralisir racun, kemudian merombak sel darah merah gitu ya. Melakukan perombakan eritrosit gitu. Eritrosit dirombak itu nanti akan membentuk bilirubin sama biliverdin adik-adik. Warnanya biru kehijauan. Makanya kalau kalian lihat kantong empedu ini kan dia juga ini ya. Dia yang menyimpan tadi biliverdin dengan bilirubin dari si hati yang menghasilkannya gitu. Hasil dari perombakan eritrosit. Nah, bilirubin biliverdin ini nanti diubah lagi adik-adik, diubah menjadi urobilin. Yang urobilin ini perombakannya dia warnanya kuning kecoklatan. Nah, kuning kecoklatan urobilin ini itu dibuang melalui urin dan feses. Makanya urin kalian, feses kalian yang dikeluarkan kalau normal itu warnanya adalah apa? Kuning kecoklatan. Tan. Kalau warnanya nggak kuning kecoklatan, berarti ada Putih. sesuatu yang aneh, gitu ya. Kalau putih apa, Bu? Bening. Kalau bening. Warna merah. Berarti bagus ya. Warna cinta. Berarti gimana tuh? Kalau putih berarti nggak ada pigmen urobilin. Kalau nggak ada pigmen urobilin berarti gimana? Hatinya nggak merombak sel darah merah yang rusak. Berarti dia gagal dong fungsinya, Gagal hati. gitu ya. Kemudian ada yang warnanya, nah ada yang warnanya merah mungkin ya. Kalau merah itu berarti kan dia ada darah gitu ya. Iya, iya. Kalau nggak warnanya hitam, hitam yang sangat 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 Warna sangat biru. sangat pekat gitu. Kalau feses ya, kalau feses warna hitam sangat sangat pekat itu bisa kemungkinan kebanyakan zat besi atau bisa juga kalau misalkan ada demam, ada infeksi, oh berarti saluran pencernaannya dia lecet, Lagu. ada darahnya gitu. Nah, kita kembali ke jantung ke jantung, ke ginjal ya. Nah, kalau ginjal, sistem ekskresi ini adalah membuang zat-zat sisa metabolisme yang bersifat toksin yang tidak terpakai dalam bentuk urin, gitu ya. Dalam bentuk urin. Nah, kita langsung lihat di sini. Proses pembuatan urin itu ada adik. Kan tadi ada kaitannya sama urin, berarti kita bahas juga tentang pembuatan urin, gitu ya. Nah, di pembuatan urin itu yang pertama ada filtrasi ya, adik-adik ya. Jadi filtrasi itu, jadi urin itu dibuat dari mana? Dari darah gitu ya. Darah yang difiltrasi gitu. Nah, kalau kita lihat bagian dari ginjal yang melakukan yang melakukan pembentukan urin itu namanya adalah nefron ya. Kalian udah tahu ya. Nah, nefron ini melakukan pembentukan urin ada 3 tahapan yaitu filtrasi, reabsorpsi, sekresi atau augmentasi. Filtrasi itu berarti darah difilter gitu ya, disaring. Di mana? Yaitu di sini ya, glomerulus. Udah dapat ya materi ini ya? Ya, Ya, selesai, Bu. Bu. Ya, jadi glomerulus ini dia fungsinya adalah untuk menyaring darah yang masuk ke ginjal. Nah, kemudian hasil saringan itu kan berarti ada cairan yang sudah jadi disaring gitu ya adik-adik ya. Iya. Itu yang disebut dengan filtrat gitu. Nah, filtrat hasil penyaringan glomerulus itu nanti ditampung di sini adik-adik. Ini namanya apa? Ditampung bagian seperti mangkok. Ini adalah kapsula Bowman. Bomen. Nah, kapsula Bowman itu dia fungsinya adalah menampung hasil filtrasi dari glomerulus gitu. Yang jadi apa? Yang jadi urin primer. Urin yang pertama kali terbentuk gitu.
Nah, hasil filtrasinya itu ternyata nggak ini adik-adik nggak benar-benar zat buangan aja yang diperoleh, tetapi ternyata masih ada beberapa zat yang masih penting gitu ya di filtrasi glomerulus. Contohnya apa? Dia masih banyak mengandung air gitu. Kemudian masih banyak mengandung garam. Kemudian masih banyak mengandung protein dan protein Amino. asam amino dan gula. Nutrisi lah istilahnya ini ya. Nah, glukosa asam amino ini kan masih penting ya adik-adik ya untuk tubuh kita. Kemudian air itu juga masih banyak gitu. Ini juga nggak boleh terlalu banyak air dikeluarkan dalam urin seperti di contoh soal tadi. Dia sering pipis terus-menerus. Berarti airnya banyak dong yang dikeluarkan. Sedangkan di proses pembentukan urin itu nggak boleh air dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Banyak. Makanya nanti airnya itu harus diserap lagi. Nah, di filtrasi glomerulus itu masih banyak mengandung air dan juga nutrisi contohnya glukosa sama asam amino. Akhirnya, ini nanti urin primer akan dilanjutkan ke tahap reabsorpsi. Reabsorpsi itu berarti diserap kembali. Yaitu di daerah mana? Tubulus proksimal. Apa yang diserap kembali? Zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya Ya. apa? Di sini ada contohnya. Yang diserap kembali itu berarti yang tanda merah ini adik-adik yang diserap kembali, yaitu ada garam, kemudian ada nutrisi. Ini yang merah ini berarti yang diserap kembali. Kemudian ada ion H+, kayak gitu ya. Kemudian air itu juga ada gitu ya. Tapi ya itu. Nah, Selesai, Bu. setelah ada beberapa zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh untuk diserap kembali, di sini reabsorpsi tidak hanya terjadi di tubulus proksimal. Nanti lanjut di mana? Lengkung Henle nih. Lengkungan tajam menurun ini adalah lengkung Henle. Gitu. Nah, Henle itu akan banyak eh, fokus untuk menyerap kembali air gitu ya. Kemudian ada penyerapan kembali garam gitu. Jadi ya, gimana? Oh, oke. Jadi di lengkung Henle itu banyak nanti air itu akan diserap sama garam-garam yang masih dibutuhkan itu diserap kembali ke dalam tubuh gitu ya. Nah kemudian eh nah naik sampai ke distal. Di distal ini pun juga masih ini ya masih ada reabsorpsi kembali yaitu NaCl, kemudian air itu juga diserap kembali, kemudian ion bikarbonat itu diserap kembali. Kemudian di sini masuk nih arah masuk ke dalam ini berarti K plus sama H plus ini masuk gitu. Ini masuk itu berarti ditambahkan ya. Ini berarti yang keluar. Nah, tuh. Jadi di distal itu masih ada reabsorpsi yaitu NaCl, air, HCO, 3 atau ion bikarbonat gitu. Jadi reabsorpsi itu sebenarnya eh berlangsung di mana aja, nggak cuma di proksimal, yaitu di Henle juga ada, distal pun juga ada gitu. Nah, kemudian ada augmentasi atau sekresi. Di sini sekresinya contohnya apa, Adik-adik? Sekresi itu berarti penambahan gitu ya, penambahan berapa zat, gitu. Penambahan beberapa zat buangan. Contoh penambahan beberapa zat buangan itu apa aja? Urea, kemudian sisa-sisa tadi obat-obatan gitu ya. Kemudian apalagi tadi urobilin pewarna urin tadi yang kuning kecoklatan. Nah, sekresi itu penambahan ada urea, sisa-sisa obatan dan urobilin terjadi di mana? Di tubulus pengumpul kolektifus. Gitu ya adik-adik ya. Iya. Nah, nanti di tubulus kolektifus itu sebenarnya tidak hanya penambahan sekresi ini aja, tetapi juga ini ya, air itu juga masih diserap sebetulnya. Biar apa? Urin itu pekat, volume airnya itu sedikit gitu. Karena air itu masih dipakai kayak gitu oleh tubuh kita. Jadi kalau normal itu justru urin yang normal warnanya kuning kecoklatan dengan volume airnya itu sedikit, nggak boleh terlalu banyak kayak gitu. Jadi di soal tadi dia berdasarkan gambar di bawah ini bagian manakah yang mengalami kerusakan tadi?
Tubulus contortus distal. Iya, tubulus contortus distal. Kenapa distal? Di sini distal. Nah, ini kita bisa lihat distal. Distal itu banyak menyerap air gitu ya, Apa? Adik. Ini kakak lanjutin sedikit aja ya, sebentar lagi itu selesai. Jadi di distal itu banyak menyerap air. Kenapa dia banyak menyerap air? Jadi adik-adik, ada hormon yang mengatur jumlah volume air pada urin untuk dikeluarkan. Jadi ada hormon yang mengatur jumlah volume air pada urin dikeluarkan. Ini hormonnya namanya ADH. Hormon ADH itu berarti antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik hormon ini kalau jumlahnya normal, dia akan mempengaruhi penyerapan air yang banyak di tubulus distal untuk dikembalikan ke tubuh. Akhirnya apa? Urin yang terbentuk, volume airnya itu sedikit. Nah, kalau orang yang sering pipisan dan volume air pada urinnya itu sangat banyak dibandingkan normalnya, kemungkinan hormon ADH-nya itu dia tidak bekerja. Kalau dia tidak bekerja, maka pengaruh di tubulus distal untuk menyerap air kembali ke tubuh itu gagal. Makanya urin yang dikeluarkan jumlah airnya sangat banyak. Paham ya adik-adik ya? Paham. Nah, gitu. Amanis. Maka jawabannya adalah yaitu C, nomor 3 ini distal. Tubulus C. Distal. Kalau ini yang nomor 2 ini apa? Glomerulus ya? Iya. Iya. Ini glome. Satu itu berarti proximal. Ini kalau yang kayak ini, nah ini khas banget nih. Ini adalah lengkung Henle. Kemudian ini baru distal. Kemudian nah ini Yang merah ya, apa, Bu? ini kolektifus. Distal. Gitu adik-adik. Iya. Gimana bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, Bisa. nanti kita Alhamdulillah, Bu. lanjutkan materi selanjutnya di Ya. pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan atau tidak sampai di sini? Alhamdulillah, Bu. ya. Tidak ada? Baik, Tidak. kalau tidak ada, tutup untuk pertemuan kita hari ini ya. Sekian, terima kasih adik-adik. Mohon maaf Ya, apabila sama-sama, ada Miss. Ya, kesalahan Thank sama-sama, you. Bu. Sama-sama, Tetap Bu. semangat belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.